Nah, kawan, kembali kepada BMS ini ya. Nah, jadi BMS ini uh, bisa dipakai untuk tiga macam jenis baterai ya. Jadi baterai NCM atau lithium polymer 3,7, baterai LFP 3,2 atau LiFePO4, dan baterai LTO ya. Baterai LTO 2,6 volt. Nah, ini kan port untuk mulai dari sel 1 sampai sel 7, dan ini adalah sel 8 sampai sel 14 ya. Ini bagian depannya. Nah, layout komponennya di bagian belakangnya seperti ini. Jadi sekali lagi kawan, ini adalah baterai balancer ya. Saya menyebutnya lebih mudah, lebih tepat saya menyebutnya baterai balancer, karena kalau baterai management system dia tidak punya proteksi terhadap beban dan overload ya. Jadi dia hanya membalance tegangan antar sel saja. Sekali lagi, membalance tegangan antar sel saja. Nah, ini sebenarnya saya sudah modifikasi 3 hari yang lalu. Saya butuh waktu untuk memastikan apakah betul BMS ini bisa bekerja dengan benar ya. Nah, mungkin sekarang kita bisa tes. Hari ini kita bisa tes tegangan per selnya ya. Mumpung ini memang sengaja saya buka. Ya, kawan-kawan lihat, ini saya menggunakan multimeter. Nanti kita ukur pada level tegangan 2 digit di belakang koma ya, untuk memastikan sampai sejauh mana presisitasnya. Kita mulai dari sel 1 nanti sampai sel 11 ya. Sel 1 sampai sel 11, dan sel 6 ini saya jumper ya. Kita mulai dari sel 1 dulu, 2,64 ya. Sel 2 2,64, sel 3 2,64, sel 4 2,64, sel 5 2,64 ya. Sel 6 ini sebenarnya sel 7, tapi saya anggap sel 6 karena di bypass ya. 2,64, sel 8 2,64, sel 9 2,64, sel 10 2,64, sel 11 ini berarti sel 10 2,64, dan ini adalah sel ke 11 ya. Jadi ini 12 sel ya kawan. Satu kolom ini ada tiga sel. Sel pertama, sel kedua, sel ketiga, sel keempat, kali 4 kolom, jadi 12 sel. Saya bypass 1, rusak 1, maka jadi cuman 11 sel. Nah, kawan-kawan tadi bisa lihat ya bahwa semua selnya rata 2,64. Kita ukur sekarang tegangan totalnya. Nah, tegangan totalnya 29,06 ya. Kita sebut saja 29 volt. Jadi kawan-kawan mungkin agak asing tatanan baterai ini, karena tegangannya bukan 24 volt tapi 29. Tapi boleh dibilang ini sebagai bagian dari marga susunan baterai sel 24 volt ya. Nah, jadi dari sisi fungsi balancer ini saya anggap berhasil ya, bekerja dengan baik, karena mampu melakukan balancing dengan sampai 2 digit di belakang koma. Kita ambil sampling aja untuk melihat apakah proses balancing itu masih berjalan atau mereka tinggal memaintain saja dengan order 10 milivolt di belakang koma ya, order 10 sampai ratusan milivolt ya. Kita ambil sampel saja sel yang pertama, kita ukur arusnya. Sebentar, saya siapkan dulu. Ini sudah saya rubah jadi DC volt ya, DC ampere, saya zero ya. Tang ampernya saya menggunakan Unity UT210E ya. Saya ukur sekarang sel 1, arusnya berapa sih? Nah, ternyata cuman
878 miliampere kan ya. Ini menunjukkan bahwa arus yang sedang melewati kabel ini cukup kecil. Artinya bahwa ini benar-benar sudah balance ya. Kita ukur sampling kedua adalah sel nomor 2. Nah, di sel nomor 2 kira-kira 19. Tapi saya lihat dulu apakah dia perlu zero. Oh sorry, harus di zero dulu. Kita ukur lagi. Sekitar 15 miliampere. Langsung kita ambil sampling sel nomor 11 ya. Sorry, belum saya zero tadi. Saya zero dulu. (10 miliampere). Kita ambil sampel ini sel 3, ini sel ke-6, sel 6, 7, 8, sel ke-9 ini 8 ya, 8. Nah, 38 mili. Ini menunjukkan bahwa arus yang melewati di sini masih cukup lumayan tinggi ya. Jadi dia sedang melakukan proses balancing. Tapi kan kita cek tegangannya tadi sudah 2,64. Saya pastikan lagi, saya zero lagi. Kawan-kawan mesti teliti ya dengan ampere meter tang ampere ya. Ya sekitar 40 miliampere ya, 40 miliampere. Jadi ini sepertinya ini yang paling gede, berarti di sel ini sedang terjadi proses balancing yang paling tinggi arusnya. Gitu ya kawan, artinya bahwa BMS ini bekerja dengan baik. Tandanya adalah tegangan selnya sudah balance sampai pada orde 2 angka di belakang koma, dan kedua arusnya berbeda-beda. Jadi kalau arusnya berbeda-beda, proses balancingnya memang berbeda-beda. Nah, saya lupa kawan. Ini balancer ini kelebihannya lagi, dia dalam speknya itu menyebutkan balancer 5 ampere. Jadi dia mampu mengalirkan arus 5 ampere untuk masing-masing sel ini ya. Sehingga proses balancingnya akan berlangsung sangat cepat. Pada umumnya di BMS lain atau balancer yang lain itu kecil-kecil, terutama yang untuk lithium fosfat atau lithium polimer yang dijual ke pasaran itu kurang dari 1 ampere. Jadi mereka itu balancingnya itu lama sekali dan karena arusnya kecil ya. Tapi kalau balancer ini itu arusnya 5 ampere. Makanya waktu saya membeli balancer ini harganya relatif lebih mahal dari balancer yang biasa yang arusnya cuman setengah ampere atau maksimum 1 ampere ya. Ini saya beli di AliExpress dengan ongkos kirim pakai air freight ya, dengan udara cepat seminggu itu kurang lebih sekitar 1,8 juta ya. Tapi dia bisa dipakai untuk 2S sampai 14S atau 2 sel sampai 14 sel. Jadi itu fleksibel. Jadi kawan kalau punya misalnya susunan 8 sel ya dipakai 8 sel saja, sel 9 sampai sel 14 biarin aja, nggak usah dipakai. Dia akan membalas di 8 sel itu. Tapi ya itu, karena dia balancer, dia tidak punya proteksi terhadap overload, terus tegangan rendah, pemutus tegangan rendah, pemutus tegangan tertinggi, short circuit dan lain-lain. Jadi kawan-kawan harus pastikan bahwa kebutuhannya memang adalah balancer, bukan baterai management system atau BMS. Begitu kawan ya. Nanti saya akan masuk pada tahap berikutnya adalah uji coba beban ya. Kita akan uji coba beban untuk melihat seberapa cepat responsifnya balancer ini terhadap fluktuasi beban atau ada tidaknya beban ya. Kita nanti akan uji, saya akan persiapkan dulu.